wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di pagi yang sangat luar biasa ini, mari tak henti-hentinya kita untuk senantiasa memvibrasikan energi di pagi hari ini dengan energi-energi berlian. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ayah bunda bang kakak serta seluruh bapak ibu insan magnet rezeki dimanapun berada dan sambil melaksanakan aktivitas apapun. Semoga siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-maksura di pagi hari ini, semoga senantiasa Allah curahkan rahmat, keberkahan, sakinah ke dalam keluarga kita. Serta Allah jadikan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, pasangan kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mari sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita melakukan zikir al-maksura di pagi hari ini, mari sama-sama kita ya membaca satu dua ayat atau satu dua hadis untuk menjadi bekal strong way yang sangat kuat untuk kita semuanya, menjadikan kita ya memiliki suatu landasan yang kuat. Kenapa kita harus berbuat begini? Kenapa kita harus berbuat begitu? Nah, tema pada kali ini masih lanjutan yang kemarin ya, tentang ya bagaimana ini perintah sabar itu. Ya, kemarin belum kita sebutkan sebenarnya sabar ini apakah hanya ucapan biasa atau sebenarnya perintah daripada Allah? Ya, mungkin kalau dalam istilah orang Jawa katanya sing waras ngalah. Ini sebenarnya bagian daripada ilmu tauhid. Sing waras ya mungkin sing waras ngawloh, maksudnya itu ngawloh ya kan, yang ya artinya eh, apa ya yang waras ya, waras tuh ngawloh aja kayak gitu. Jadi memang ini menjadi ketika kita dalam realita kehidupan itu kita sering mendapatkan ya berbagai macam tikungan ya, tikungan tuh banyak sekali ya, baik itu dalam keluarga juga dalam eh, lingkungan sekitar kita atau mungkin dalam perkantoran, bisnis atau organisasi itu udah pasti akan banyak terjadinya itu tikungan-tikungan. Tapi apa? Itu sebenarnya wasilah ya, skenario daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita ya, menguji kita apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Ya, makanya orang yang ya waras itu ya harus ngawloh gitu. Nah, itu ada patah. Tapi sabar ini ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Silakan ayah bunda, bang kakak ya dibuka atau boleh nanti dicatat dulu. Kita di dalam Quran surah Luqman. Jadi ternyata perintah sabar ini ya salah satunya di dalam Quran surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wal mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar serta bersabarlah. Nah, ini di sini ada kata-kata bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan atau sesuatu yang diharuskan. Nah, jadi sabar ini adalah sesuatu yang diharuskan. Memang redaksi dalam ayat ini wahai anakku. Nah, ketika perintah Allah mengajarkan wahai anakku, ini salah satu contoh. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Sebenarnya ini perintah untuk siapa? Bagi orang yang berpikir ini adalah perintah untuk orang tuanya sebenarnya. Meskipun yang dikatakan ya bunayya, wahai anakku,
dirikanlah sholat, sabarlah kamu. Nah, tetapi bagi orang berpikir ini sebenarnya perintah untuk orang tuanya. Untuk apa? Memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Bukan ya kita sebagai orang tua itu, wahai anakku sholat, ya, sedangkan kita nggak sholat. Anak, wahai ya bunaya, kamu harus sabar. Sedangkan kita dalam mendidik anak nggak sabar, banyak marah-marahnya. Nah ini sesuatu yang bagaimana gitu ya, ketika Allah perintahkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak kita berlaku sabar, untuk mendirikan sholat dan perintah lainnya, sedangkan orang tuanya tidak demikian. Maka sebenarnya perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-17 ini adalah untuk orang tuanya. Bahkan Allah juga melaknat orang yang memerintahkan sesuatu, ya, orang yang mengatakan sesuatu, tapi kalau dia tidak melaksanakan, itu juga Allah melaknat orang yang seperti itu. Maka perintah sabar ini sebenarnya yang pertama adalah kepada kedua orang tua, untuk disampaikan kepada anaknya dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Maka dalam realita kehidupan, ini kan banyak sekali tikungan-tikungan. Ini salah satu contoh nih, khususnya ya dalam hal bisnis. Ini ada salah satu contoh ya, ada seseorang sudah memprospek untuk menawarkan dagangan, ya sudah di prospek terus-terusan gitu kan, nawarkan produk A, B, C, dan D kan ya. Tiba-tiba giliran membeli ternyata sama orang. Apa perintah Allah? Kita harus sabar. Nah, karena memang itu satu yang ya memang, masa aku yang sudah nawarkan ya, begitu giliran beli sama dia, memang begitu. Itulah realita kehidupan, itu sebuah algoritma kehidupan. Demikian juga pasti nanti juga akan, orang yang nawarkan, tiba-tiba kok belinya sama kita. Nah, itu kan merupakan bagian daripada algoritma kehidupan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar. Apalagi nih, musim-musim ya kompetisi politik nih, ini kan belum tuntas juga ya, yang mungkin ada yang merasa, "Lah, itu kan dulu waktu dia naik, ya kan, waktu dia masa kampanye atau segala macam, aku yang paling banyak berjuang, aku yang paling banyak, berkorban," ya kan. Tapi giliran sudah jadi, kok malah sama dia, ya, kok malah sama si Polan yang sebelumnya nggak punya kontribusi apa-apa. Ini kan mau dari partai manapun, ini pasti tikungan-tikungan ini pasti akan terjadi. Nah, ini masih banyak ya, hal-hal tikungan kehidupan yang lain, maka perintah Allah kepada kita semuanya, kita harus memang bersabar. Tiada alasan lain untuk kita tidak bersabar. Maka sabar ini menjadi sesuatu yang strong, yang kuat. Nah, mungkin sebelumnya kan kita ya udah sabar, sabar, ya udah. Tapi sabarnya itu masih ada sakit dalam hati kita atau ada tidak enak dalam hati kita. Maka ketika kita sudah mendapatkan apa sih dasar, ternyata sabar itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira keren nggak tuh ketika memang sesuatu, kita melakukan suatu kesabaran, ternyata ketika kita sabar itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini keren, luar biasa. Nanti kita akan bahas apa sih hadiahnya, apa sih bonus untuk orang-orang yang sabar. Ini sangat banyak ini kalau ketika ada suatu acara-acara juga gitu kan. Atau mungkin ada orang yang lebih sering ini ketika orang jualan di MLM ya, multi level marketing katanya gitu kan. Ketika dia sudah Ketika acara training, dia yang sudah ngajak, bahkan dia yang sudah modalin gitu kan. Dia sudah ya mengajak segala macam. Giliran daftar ya, kok malah sama orang. Kira-kira perasaan kita gimana sebelum kita mengenal ilmu sabar ini? Pasti ah, mungkin akan mengatakan, nggak tahu diuntung mungkin ya gitu kan. Tapi insya Allah ketika kita sudah sabar, alhamdulillah, wasilah kebaikan saya mengenalkan suatu produk, dia menggunakannya. Insya Allah dengan syiar kita akan menjadi suatu kebaikan untuk dia, meskipun tidak langsung mendaftar ke kita. Ini kan banyak beberapa tikungan-tikungan. Ini salah satu contoh ketika misalkan demikian juga ya di pemerintahan, swasta, ataupun di beberapa
lembaga lainnya. Ini terkait salah satu contoh ya kan. Ini yang melobi-lobi orang lain sehingga sesuatu ya terjadi, giliran PL ya, giliran penunjukan langsung ya kalau istilah dalam proyek itu, kita yang sudah memasukkan misalkan kan, kita yang sudah menyusun RAP misalkan gitu kan, giliran PL kenapa malah mesti orang lain. Nah, ini sebenarnya semua adalah skenario daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang sabar. Insya Allah ketika kita menjadi orang sabar, kita akan mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadiahnya? Ya, silahkan dicatat dulu, nanti boleh dibuka dalam Quran ya, surah Al-Baqarah ya, dimulai dari ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar. Nah, ini lagi-lagi sabar yang dimention. Dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, namun sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, kamu pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ya, memang ujian kesabaran ini sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin kenapa kadang kita nggak sabar ya, karena memang ya nanti takut ya, takut miskin ya, takut ya nggak makan gitu kan. Nah, ini memang semuanya sudah mention dalam Al-Qur'an. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ya, takut kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ketika ini kabar gembira ini disampaikan kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi udah simpel aja. Ketika misalkan ya ada sesuatu ya, ini realitanya ini apalagi ini musim sebentar lagi Ramadan nih, akan banyak ya orang yang berjualan gitu kan. Nah, mungkin ada yang sudah posting sana posting sini, sudah nawarkan, sudah ngasih testimoni testi ya, rasa testi produk sesuatu gitu kan. Ternyata giliran membeli ya kan kepada orang lain, "Ya sudah sabar." Itu kan punya Allah. Semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat yang 157, inilah hadiah spesialnya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan dari rahmat dari Rabb-nya, serta mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, insya Allah ketika kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wasilah kesabaran kita. Mungkin kita menganggap ini ada sesuatu mendapatkan suatu tikungan ya, tikungan sesuatu, ternyata kita harus sabar. Nah, wasilah kesabaran itu insya Allah kita juga akan mendapatkan petunjuk. Bisa jadi kita akan mendapatkan petunjuk suatu bisnis atau usaha yang lebih dahsyat lagi. Yang mungkin kita berharap mungkin keuntungan yang mungkin kita anggap ditikung oleh orang itu hanya ya mungkin 100.000, 200.000 lah keuntungan. Tapi bisa jadi wasilah kesabaran kita akan mendapatkan ya miliaran ataupun triliunan rupiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak bisa ya dimaterialkan misalkan ya. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu luar biasa. Ketika dalam ilmu MR kan kemarin ada jurus buka perisai ya, ketika buka perisai. Nah, mendapatkan ampunan atau dibukakan perisai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita udah Masya Allah dahsyat banget. Apalagi kita mendapatkan petunjuk ya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk ya min haitsu la yatasib ya, bisa jadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya mungkin yang tadinya kita hanya mengharap recehan ya, kita berebut dengan yang recehan, tapi insya Allah wasilah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah bagi Allah. Bisa jadi kita nggak ngerti strategi bisnis, tapi kita selalu mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan royalti. Bisa jadi ya kita ya nggak ngerti apa ya istilahnya manajemen, nggak ngerti bisnis ya, tapi
ya bisa jadi wasilah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi komisaris ya. Menjadi komisaris itu nggak mesti harus ngerti strategi bisnis. Memang ya nanti sambil berjalan kita harus belajar ilmu bisnis. Tapi insya Allah wasilah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sabar, insya Allah akan mendapatkan ya sesuatu yang amat sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Mungkin selama ini ya kita sabar ya udah sabar, sabar gitu kan. Namun yang sering terjadi apa? Kita sabarnya telat atau delay. Ya, salah satu contoh, ya, kok kenapa ya ban bocor gitu kan? Kenapa ya saya kok ditikung orang gitu kan? Setelah sekian lama, oh iya ya, bersyukur saya ditikung ya. Yang membuat saya bisa bersabar, itu telat. Harusnya apa? Ketika sabar itu berada di tumbukan pertama. Ya, kalau dalam ilmu MR ada namanya cermin ajaib ya. Ya banyak ini bisa banyak dikaitkan dengan berbagai macam jurus jurus ya MR ya. Ternyata ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Kenapa kita harus sabar itu di awal? Salah satu contoh, ketika mungkin hari ini ternyata kita dipecat, misal nih kan. Nah, kebanyakan orang sabarnya itu nanti belakangan atau delay. Tapi ketika kita sabarnya di awal, ini sesuatu luar biasa. Karena ya, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, ini ada satu kisah atau satu cerita ya, ketika Nabi SAW pernah melewati seorang wanita ya, ini yang sedang menangis di sisi kuburan. Ini kan ini realita gitu kan. Ketika ada orang yang sedang rungkat atau bangkrut gitu kan, orang sedih gitu kan. Rasanya itu kayaknya menangis, meratapi ya gitu kan. Lalu baginda Nabi bersabda ya kan, ya yang sabar katanya ya kurang lebih seperti ini ya, yang sabar ya apa dijawab oleh seorang wanita tadi, kamu sih nggak ngerti apa sedang sedang aku rasakan ya kan kan begitu kan ya apa itu namanya eh, realita saat ini kan ketika orang sedang mendapatkan suatu persoalan apakah itu ditikung orang, proyek nggak jalan, proyek nggak cair-cair, kemudian eh, jualan nggak laku gitu kan, terus kita bilang yang sabar ya, kira-kira mungkin kebanyakan orang apa akan menimpuk kita ya kan. Jangankan kita, baginda Nabi pun diperlakukan seperti itu. Ya, itu kisah ya ketika melewati sebuah makam, seorang wanita tadi sedang menangis. Apa jawab Nabi? Yang sabar ya. Apa jawab wanita tadi? Kamu nggak ngerti apa yang sedang aku rasakan. Ya, gitu kayak mana ya? Kayak mana ekspresinya ini yang lebih tepatnya ya. Nah, ya. Kamu sih nggak merasakan apa yang sedang aku rasakan, ya kan? Coba kalau kamu berada dalam posisi aku saat ini, wah luar biasa gitu kan. Dan ya sudah. Kemudian baginda Nabi terus berjalan. Kemudian ada yang membisikkan wanita. Wahai, itu tadi Nabi. Ah ya, Nabi itu, ya kan? Langsung ya, wanita tadi menjumpai datang ke rumah Nabi dan mengatakan, ya kan? Ya mungkin maaf, maaf, ya kan? Saya nggak ngerti kalau engkau adalah nabi gitu kan. Nah, tapi kira-kira apa? Kesabarannya sudah dan ditumbuhkan ke berapa ya? Mungkin keempat, kelima atau kesekian. Maka baginda Nabi mengatakan, innamas sabru indas sanmatil ula. Innamas sabru indas sodmatil ula ya. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal persoalan tersebut ya. Kira-kira sudah dapatkan strong way baru lagi ya. Tadi sabar itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi oleh baginda Nabi ya. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu berada pada tumbukan yang pertama. Ya, ketika kita mendapatkan apapun. Misal nih, ketika kita lagi jalan, tiba-tiba dari belakang, bruk, nah, ditabrak sama orang, diserempet orang. Ya, alhamdulillah. Kita harusnya seperti itu. Pasti ini menjadi suatu cermin ajaib. Ini adalah bungkus permennya. Kita harus berpikir positif. Insya Allah hadiah terbaik dari Allah sedang menanti kita ya, bisa jadi berupa petunjuk serta karunia yang sangat amat besar ya.
Semoga ya, eh, ya ini kesabaran ini bukan lagi menjadi sesuatu yang ya memang kita menjadi orang yang seolah-olah hina ketika kita mendapatkan suatu ya ya dalam tanda kutip dihinakan orang. Ya mungkin sebelumnya kita sabar karena mungkin ya ketidakmampuan kita. Enggak lagi. Sabar itu ternyata perintah daripada Allah yang memang itu bagian daripada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa menjadi orang yang sabar dalam tumbukan yang pertama. Bukan kita delay begitu sudah jarak sekian hari, bahkan sekian tahun, malah kita baru bersabar ya kan, mengungkapkan rasa syukur itu gitu. Maka yang harus dilakukan adalah ya sabar ya tanpa batas apapun yang sedang menjadi persoalan kita, baik itu ada tikungan dari berbagai macam ya bisnis, tikungan dari berbagai macam ya rekan ya di kantor dimanapun ya dimanapun berada, maka yang harus kita lakukan kita harus sabar daripada tumbukan yang pertama. Baik ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan dua dasar tadi ini menjadi suatu alasan yang kuat ya untuk kita senantiasa bisa sabar dalam menghadapi berbagai macam apapun. Insya Allah wasilah kesabaran Allah akan memberikan petunjuk yang sangat amat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kata-kata saya, tapi itu merupakan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an dan yang telah dipertegas lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 1440-an tahun yang lalu sudah di-mention. Nah, tinggal kita algoritma kehidupan kita jalani, nikmati dan syukuri. Itu saja ya. Jangan sampai ketika kita ya mungkin mendapatkan suatu tikungan-tikungan, berbagai macam tikungan, kita justru malah membalasnya ya. Membalasnya itu tidak ada dasarnya ya. Yang ada dasar adalah kita harus nantiasa bersabar dan insya Allah wasilah kesabaran kita akan mendapatkan petunjuk untuk melakukan kreasi ataupun karya-karya terbaik lainnya. Insya Allah itu merupakan bagian daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita menjalankan perintah, kitalah bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Semoga ya ini sebentar lagi kita Ramadan, Ramadan akan menempa kita menjadi senantiasa orang-orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita banyak-banyak bersabar. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita awali pagi ini untuk melakukan zikir al-maksurat. Sebelum kita melakukan zikir al-maksurat, mari kita ya tautkan atau kita kirimkan zikir al-maksurat ini kepada kedua orang tua kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kita kirimkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk orang-orang terdekat kita, pasangan kita mungkin ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita kirimkan juga al-maksurat pagi ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita satu dua kebaikan demi kebaikan, satu dua ayat demi ayat ya. Juga semoga pahalanya juga akan mengalir kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya yang namanya royalti tanpa henti ya ketika kita mengajarkan sesuatu kebaikan ya. Mengajarkan kebaikan bisa jadi dengan cukup share konten-konten kebaikan, sampaikan konten kebaikan ya. Insya Allah pahalanya juga akan terus mengalir pada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk pemimpin kita sehingga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik dari sisi manapun, baik itu pimpinan kantor, pimpinan desa, ya pimpinan negara, pimpinan ya mungkin lembaga kesehatan, lembaga pemerintah, lembaga lainnya, semoga semuanya para pemimpin kita mendapatkan kesehatan yang prima serta luar biasa. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi ini untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah uji dengan ketidakmudahan. Juga yang sedang Allah uji dengan kemudahan. Semoga semuanya mampu ya menjalani berbagai macam ujian itu dengan mudah ya, amrina yusra ya, artinya semoga ya yang sedang mendapatkan ujian demi ujian Allah ya berikan kemudahan dengan arah yang tidak disangka-sangka. Baik, kita awali zikir al-maksurah di pagi hari ini dengan senantiasa kita memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم